Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Ayu Tami Gustianita dengan NIM 21841019 dari kelas 3A. Di sini saya akan mereview buku dengan mata kuliah literasi di sekolah dasar. Dengan dosen Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Di sini bisa dilihat ini ada contoh bukunya dan judul bukunya Si Anak Kuat karya Terelie. Jadi di dalam buku ini merupakan fiksi sastra jenis novel karya Terelie membahas mengenai anak bernama Amelia yang kisah anak itu memiliki mimpi-mimpi hebat untuk kampung tercintanya. Serial buku ini adalah mahkotanya. Novel Si Anak Kuat menceritakan tidak hanya berisi konflik antar keluarga saja, tapi juga ada konflik di dalam hal sosial. Novel Si Anak Kuat menceritakan kisah yang sangat inspiratif yang diperankan oleh seorang gadis yang bernama Amelia yang memiliki keteguhan hati dan semangat yang tinggi. Tidak hanya itu, dalam novel ini juga menceritakan tentang kasih sayang dan kepedulian keluarga, cerita pertemanan maupun cerita konflik sosial lain. Jadi, dia bernama lengkap Amelia dan suka disapa dengan sebutan Amel. Si bungsu ini memiliki 3 orang kakak, yaitu Kak Eliana atau suka dipanggil Kak Eli, yang kedua ada Kak Pukat, yang ketiga ada Kak Rian. Dalam keluarganya, si bungsu ini dikenal sebagai anak si paling kuat, bukan kuat karena otot, melainkan pemahaman terhadap nilai kehidupan dibanding dengan kakak-kakaknya. Ia sangat peduli terhadap kepentingan keluarga dan orang-orang yang disayanginya, atau juga orang lain. Kisah si bungsu ini dimulai ketika dirinya mulai jenuh, karena sering diomeli oleh kakaknya yang bernama Kak Eli. Setiap hari, si bungsu ini terus mengeluh karena selalu diatur dan disuruh oleh kakaknya. Padahal ia selalu ingin menjadi anak sulung seperti Kak Eli. Ditambah 2 kakak laki-lakinya, yaitu Kak Burlian dan Kak Pukat juga sering meledek dirinya dengan mengatakan bahwa anak bungsu itu manja, tidak bisa pergi sendiri, tidak bisa pergi jauh, dan akan terus menjadi penunggu rumah. Maka dari itu, Amelia sangat membenci takdirnya yang menjadi seorang anak bungsu. Namun, meskipun terlahir sebagai anak bungsu, bapaknya selalu berkata bahwa ialah adalah anak yang paling kuat di dalam keluarganya. Amelia pun pada akhirnya bisa mengerti dan menerima dirinya sebagai anak bungsu. Amel merupakan sosok yang berani, pandai, dan bisa diandalkan. Bahkan Amel merupakan anak didik kesayangan guru satu-satunya di sekolahnya, yang disayang oleh bapak guru yang bernama Pak Bin. Suatu ketika, Pak Bin meminta Amel untuk membantu temannya yang bernama Norris. Norris adalah anak yang sangat nakal dan cenderung menolak untuk bergaul dengan teman-temannya. Ia juga terkenal tidak ramah dengan orang lain dan suka membuat onar atau masalah. Hal ini terjadi karena ia tak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Pak Bin percaya bahwa Amel merupakan anak baik hati yang bisa merubah Norris menjadi anak yang lebih baik lagi. Awalnya ada keraguan di dalam diri Amel, namun berkat keyakinan dan kepercayaan yang kuat, perlahan Amel pun bisa menaklukkan hati Norris untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Amel memiliki seorang paman yang sangat hebat. Paman tersebut bernama Paman Unus, yang selalu mengajaknya berpetualang ke hutan terdalam di desa. Hingga suatu saat, Amel menemukan tanaman kopi yang sangat berkualitas. Pada suatu hari, terjadi masalah pada panen kopi di desanya. Kemudian diadakannya pertemuan sama para ketua desa yang juga dihadiri oleh warga desa. Saat diminta pendapat warga, Amel mengarahkan seluruh tenaga dan keberaniannya untuk menyarankan agar semua tanaman kopi diganti dengan bibit kopi yang lebih baik, seperti yang ditemukan Amel dan pamannya di hutan. Sempat terjadi perdebatan mengenai hal ini, mengingat ide yang diajukan Amel tidak mudah untuk diterapkan.
proyek penggantian pohon kopi Amel gagal dan berujung bencana. Amel sangat sedih dengan hal ini. Dia merasa telah gagal dalam apa yang dilakukannya. Ayah dan ibunya selalu mengatakan bahwa Amel adalah anak yang kuat dan pemecah masalah. Lalu, hal ini menyemangati dan akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian, Amel mengikuti Kak Pukat ke Belanda, tempat ia melanjutkan sekolah. Setelah itu, Amel kembali ke desanya dengan penuh semangat dan menjadi guru sekolah dasar dan mewujudkan cita-citanya. Pada saat yang sama, dia melanjutkan usahanya yang sebelumnya gagal. Novel ini mempunyai karakter yang kuat, bahkan orang dewasa pun bisa belajar dari karakter ini. Sikapnya yang pantang menyerah membuat setiap orang yang membacanya bertanya-tanya, apakah kisah ini benar-benar terjadi? Novel ini memberikan kita keberanian untuk terus berusaha dan tidak pernah putus asa. Sekian review buku ini saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman.